Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah masih semangat? Masih ya, iya masih pagi. Kita harus semangat, semangat. Nah, udah ada yang tahu belum? Ibu siapa? Belum ya? Iya, emang wajah-wajah baru ibu ini. Oke, ibu akan perkenalkan dulu ya. Nama ibu Naila Safira Amali. Ibu lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan bimbingan dan konseling. Ibu di sini sebagai guru BK yang baru saja lulus kuliah dan alhamdulillah ibu diberikan kesempatan untuk mengajar di sekolah ini. Ada yang ingin ditanyakan seputar informasi diri ibu? Gak ada. Oke, baik. Udah ada yang tahu belum? Ibu di sini akan melakukan kegiatan apa? Oke, pada belum tahu ya. Ya, ibu di sini akan memberikan layanan informasi. Apa sih layanan informasi itu? Jadi layanan informasi adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik atau kalian semua yang ada di sini menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kalian dan mengambil keputusan untuk kepentingan kalian. Tujuannya apa sih layanan informasi itu? Tujuan layanan informasi yaitu untuk membekali individu atau membekali semuanya yang anak-anak di sini agar dapat pengetahuan atau pemahaman tentang berbagai hal yang berguna. Jadi kalian bisa mengambil keputusan kalian dengan adanya layanan informasi ini. Kalian bisa mengambil keputusan kalian akan mengetahui mana yang baik untuk diri kalian dan mana yang tidak baik untuk diri kalian. Ya, di sini Ibu akan membawakan materi tentang pergaulan bebas. Ada yang tahu gak sih di sini pergaulan bebas itu apa sih? Ada yang tahu belum? Semua di sini pada taunya pergaulan bebas itu narkoba, seks bebas, ya betul. Jadi pengertian pergaulan bebas itu sering dikaitkan dengan kenakalan remaja. Perilaku pergaulan bebas itu sering tidak terkontrol dan bisa menjerumuskan kita semua itu ke dalam hal-hal yang negatif. Jadi secara umum tuh pergaulan bebas itu adalah perilaku yang telah melewati batas norma yang berlaku, nilai-nilai norma yang berlaku, yaitu agama, susila, dan sosial dan lain-lainnya. Nah, di sini tuh pergaulan bebas tuh ada berbagai macam. Yang pertama ada mabok atau narkoba, terus ada penyalahgunaan narkoba, ya itu sama saja ya. Seks bebas, nah itu yang disebut dengan pergaulan bebas. Kenapa sih? Apa sih yang bisa menjadi penyebab pergaulan bebas? Ada yang tahu gak anak-anak di sini? Apa sih penyebab pergaulan bebas? Pasti kalian mikirnya dari gaya hidupnya dia, Bu. Ya benar. Jadi yang pertama, kontrol diri. Jadi pergaulan bebas itu bisa disebabkan oleh kontrol diri yang lemah. Jadi dia tuh belum bisa membedakan mana yang baik ya untuk diri dia, mana yang buruk untuk diri dia. Bahkan kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, itu bahkan dia tahu nih ini nggak baik, tapi dia lemah, dia nggak bisa mengontrol dirinya, maka dia bisa menjerumuskan dirinya sendiri ke hal-hal yang negatif gitu. Nah, jadi kita itu di sini harus bisa mengontrol diri kita. Kita harus bisa nih pilih mana yang baik, mana yang buruk. Kita kan di sini juga udah pada besar semua. Kita melakukan tindakan itu harus berpikir panjang gitu loh. Jangan asal bertindak tapi nggak memikirkan apa akibatnya gitu.
Yang kedua yaitu dari gaya hidup. Ya benar, mungkin gaya hidup dia ingin mengikuti tren-tren yang tren-tren di luar negeri yang dimana mabok itu udah hal yang biasa. Kita pakai sabu itu udah hal yang biasa, seks bebas itu hal yang biasa. Mungkin kita nggak bisa samain negara kita sama negara luar. Jadi udahlah, gaya hidup kita tuh yang biasa-biasa aja, yang udah mengikuti dengan aturan dan norma yang ada di negara kita gitu. Yaitu yang ketiga, kurangnya nilai keagamaan. Jadi di dalam diri kita, selain kita bisa mengontrol diri kita juga harus mempunyai iman, mempunyai nilai keagamaan kita. Kita kan di agama masing-masing juga diberitahu hal yang baik mana, hal yang buruk mana gitu kan. Nah, jika kita mempunyai nilai agama yang bagus, kita mempunyai iman yang kuat, ya insya Allah itu gak akan bisa menjerumuskan kita ke hal yang negatif. Yang keempat, faktor keluarga. Faktor keluarga itu bisa menyebabkan kita jadi mungkin dia kurang kasih sayang sama orang tua, dia bisa jadi keluar rumah terus dan dia nggak bisa ngontrol diri, itu kan juga bisa. Nah, yang kelima, pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya ini itu penyebab mungkin akan lebih mudah gitu kita terpengaruh sama teman-teman kita. Makanya kita harus bisa memilih teman yang baik. Mungkin kita bisa memilih teman yang baik yang nggak suka mabok atau yang nggak suka pakai narkoba gitu. Karena pengaruh teman itu gimana ya, cepet banget gitu loh, cepet banget. Kalau misalnya temen lagi ngerokok aja deh, misalnya temen lagi ngerokok, pasti kita kayak mau coba-coba gitu. Apalagi ini kalau misalnya teman kita nyabu atau seks bebas, pasti kita kan kalau bergabung dengan teman-teman yang seperti itu, kalau kita juga nggak bisa ngontrol diri lemah, kita pasti akan terjerumus dengan mereka seperti itu. Yang keenam yaitu pengaruh internet. Nah, mungkin pengaruh internet ini juga menjadi penyebab yang paling kuat sih. Kalau misalnya dia nggak bisa mengontrol dirinya untuk memakai internet, untuk yang memakai internet yang tidak baik gitu, pasti itu akan menjadi pengaruh besar sih untuk kita terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu. Karena di dalam internet itu ada semua, dari A sampai Z itu ada semua, dari hal-hal yang negatif sampai yang positif itu semuanya ada kalau kita mau cari di internet. Makanya kita harus hati-hati, kita harus bisa mengontrol diri kita, yang mana yang baik, mana yang buruk. Nah, lalu selain ada penyebabnya, apakah ada dampaknya, Bu? Pasti ada dampak pergaulan bebas itu, pasti ada. Misalnya ada orang nih, dia remaja yang suka melakukan seks bebas, itu pasti dia akan kena penyakit apa? AIDS, HIV, ya betul. Jadi kalau misalnya dia melakukan seks bebas sana sini, jajan sana sini, itu pasti kan kita kan nggak tahu ya orang itu punya penyakit HIV atau enggak. Makanya dari itu dampak pergaulan bebas, yaitu kita bisa kena HIV. Yang kedua, misal dalam pergaulan bebas dia suka narkoba atau suka nyabu, itu kan juga nggak baik untuk diri kita. Kalau kita sering mabok-mabokan, sering obat-obatan, itu kan juga pasti berdampak buruk bagi diri kita. Setelah itu dari segi agama, remaja juga terlibat dalam pergaulan bebas yang melakukan berbagai perilaku menyimpang yang mendapatkan dosa besar. Itu dari sisi agama. Dari sisi agama kita pasti akan mendapatkan dosa besar. Itu dari sisi agama. Setelah itu apakah bisa, Bu, dicegah gitu? Nah, pasti bisa lah. Kalau ada penyebabnya, ada dampaknya, dan kita juga pasti ada
cara mencegahnya gimana sih Bu? Cara mencegahnya, yang pertama kita harus menanamkan nilai-nilai agama dalam diri kita, itu paling penting. Nilai-nilai agama, kalau misalnya kita punya iman nih, kita punya dasar-dasar agama, pasti kita akan mikir untuk melakukan sesuatu. Ini tuh baik gak ya buat kita kalau ngelakuin ini kita dosa gak ya gitu. Itu kalau kita punya iman, kita punya dasar-dasar agama. Yang kedua, penyuluhan remaja. Jadi kita ikut penyuluhan remaja yang dimana yang di sana itu diberikan tentang remaja-remaja pada saat ini. Kita dikasih hal-hal yang positif di penyuluhan tersebut, kita dikasih motivasi untuk diri kita gitu. Ibu akan menjelaskan lebih detail di sesi selanjutnya ya. Tadi itu hanya poin-poinnya saja yang Ibu berikan agar kalian semua tuh bisa tergambar gitu. Layanan informasi apa sih ini yang Ibu Naila berikan? Apa sih layanan informasi yang Ibu Naila berikan tentang pergaulan bebas itu? Ada apa aja sih isi-isinya? Nah, itu Ibu kasih poin-poinnya, nanti akan Ibu jelaskan setelah sesi sekarang. Oke ya, kita akan mulai untuk sesi selanjutnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Masih semangat kan anak-anak? Masih. Oke. Terima kasih.